Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai pembukaan kajian kita tentang ini, setiap orang yang ingin pergi haji atau ingin pergi umrah, wajib dia sudah paham siapa sebenarnya hamba Allah tersebut. Orang yang tidak paham dan tidak mengetahui, apalagi tidak menyadari siapa sebenarnya hamba Allah, maka sebenarnya ketika sampai di tanah suci Mekah itu, dia tidak diterima oleh Allah secara hakikat. Dia tidak mabrur. Diterima itu bahasa Indonesia, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab artinya mabrur. Orang tersebut tidak mabrur umrah dan hajinya itu kalau seandainya dia belum duduk di makam kehambaan tersebut. Maka itu wajib kita mengetahui siapa sebenarnya hamba Allah tersebut. Contoh sederhananya begini, ada orang rumahnya besar, si tuan kaya, saya sebutlah tuan kaya. Si tuan kaya ini punya rumah yang besar. Dalam rumah ini banyak hartanya. Lalu ada pemuda lewat di rumah kaya tersebut. Kira-kira bisa tidak diterima pemuda ini masuk ke dalam rumah si tuan kaya tersebut? Tidak akan bisa. Kenapa? Karena si pemuda ini tidak kenal dengan si tuan kaya tersebut. Kapan baru dia bisa masuk ke dalam rumah tersebut dan diterima di rumah tersebut? Ketika pemuda itu menjadi hamba sahayanya si tuan kaya tersebut. Paham tidak maksudnya, Pak? Jadi ada orang punya rumah besar, si tuan kaya, lewat pemuda mau masuk di rumah tersebut tak diterima. Kenapa? Karena tak kenal. Kenapa? Karena tidak diterima dia situ karena tak kenal. Setelah pemuda itu menjadi hamba sahayanya si tuan kaya tadi, barulah dia diterima dan dia baru bisa masuk ke rumah tersebut, mandi di kolam renangnya, menikmati apa yang ada di rumah tersebut ketika jadi hamba sahayanya si tuan kaya. Nah, ketika jadi hamba sahaya baru dia mabrur, baru dia diterima. Lalu ada orang pergi haji, pergi umrah, tapi dia belum jadi hamba Allah, sebenarnya secara hakikat dia belum diterima oleh Allah ketika pergi ke tanah suci Mekah itu untuk umrah dan untuk haji. Maka itu wajib kita mengetahui dan memahami siapa sebenarnya hamba Allah tersebut. Ketika kita mengetahui siapa sebenarnya hamba Allah, dan kita ini sudah benar tidak menjadi hamba Allah, sudah betul, sudah dianggap tidak oleh Allah sebagai hambanya, maka ketika sudah memahami dan diterima oleh Allah sebagai hambanya, baru kita itu mabrur, diterima oleh Allah untuk masuk ke tanah suci Mekah itu untuk mengerjakan umrah dan mengerjakan haji tersebut. Maka itu wajib kita sampai di tingkat hamba Allah tersebut. Sebenarnya ini harus pakai papan tulis nih, Pak. Iya, terpaksa sebentar saya pakai papan tulis. Pak Medan minta. Atau Pak di atas kali, Pak. Itu dia. Nah, jadi sebenarnya yang disebut dan ini penting sekali Bapak Ibu, karena ini untuk diakui kita ini sebagai hamba Allah oleh Allah tersebut. Kajiannya adalah orang yang disebut sebagai hamba Allah itu pertama mesti harus tahu pada tingkatan ruh dan tingkatan jasad. Tingkatan ruh ini terpaksa saya sembunyikan dulu, dan ini pernah saya sebutkan kepada Bang Nopiar. Cuman yang ini dia tidak boleh diakui. Dia tidak boleh diakui, tapi hanya boleh disadari. Kalau diakui kafir, tidak diakui syirik. Kedua-duanya masuk neraka, Pak. Jadi pada tingkatan ruh ini, hamba Allah ini kalau diakui dia kafir kita, jadi kita Fir'aun, maka masuk neraka kita. Tidak diakui kita syirik, masuk neraka juga. Maka bagaimana caranya? Dia hanya boleh disadari saja, maka itu tidak boleh diungkapkan di ujung lidah. Yang ini kita selesaikan kitab ini, baru saya bongkar siapa sebenarnya hamba Allah ini sambil baiatnya. Jadi ada baiatnya nanti. Lalu untuk pada tingkat jasad, yang ini yang mesti harus kita tahu lebih dulu. Orang yang disebut sebagai hamba Allah ini pada tingkatan jasad, apa dia? Yaitu jangan sampai sedikit pun
kuasa Allah itu singgah pada diri kita. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jangan sampai sedikit pun kuasa Allah itu tersinggah pada diri kita. Kalau sedikit saja kuasa Allah ini tersinggah pada diri kita, berarti kita belum menjadi hamba Allah. Ingat nih Bapak Ibu, meskipun 0,1, apalagi 1%, meskipun 0,1 ada tersinggah kuasa Allah ini pada diri kita, maka kita belum lagi sebenarnya secara hakikat menjadi hamba Allah. Setelah nanti kuasa Allah ini sedikit pun tidak tersinggah pada diri kita, maka barulah kita itu dianggap sebagai hamba Allah. Maka dalam kajian ilmu haji tersebut, barulah ketika dia pergi ke tanah suci Mekah itu dia mabrur, dia diterima oleh Allah untuk masuk ke tanah suci Mekah tersebut. Maka itu mohon maaf betul Bapak Ibu, ternyata banyak orang pergi haji tersebut, ternyata ketika sampai tanah suci Mekah, para ulama sebutkan dia hanya pergi wisata saja. Kenapa? Karena dia secara hakikat ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena masih ada kuasa Allah itu singgah pada dirinya. Walaupun 0,1, bukan 99%, 0,1, 99, berapa tuh? 0,09, dia sudah makrifat kepada Tuhan, 0,1 masih tersinggah kuasa Tuhan pada dirinya, maka masih belum dia layak disebut sebagai hamba Allah, masih belum disebut sebagai hamba Allah. Maka itu pada tingkatan jasad ini ingat betul, jangan sampai sedikit pun kuasa Allah itu tersinggah pada diri kita tersebut. Contoh misalnya gini, contoh misalnya baru aja kita misalnya ada melaksanakan ibadah kurban, lalu ternyata ada orang berkurban di masjid kita ini 5 ekor sekaligus dia. Lalu dia bilang, Pak, tahu tidak yang 5 ekor tuh yang menyembuh apa tuh, kata dia. Yang berkurban tuh saya orangnya, kata dia. Maka ini salah satu contoh kuasa Allah itu tersinggah pada diri dia. Kenapa? Karena merasa bahwa dia punya kuasa untuk membeli sapi untuk dijadikan sebagai kurban. Maka itu kalau ada rasa itu sedikit saja, rasa bahwa kitalah yang punya, kitalah yang ganteng, kitalah yang cantik, kitalah yang punya kekayaan. Kalau ada sedikit saja punya rasa itu, maka belum lagi kita disebut sebagai hamba Allah tersebut. Maka ketika tak ada sedikit pun kuasa Allah itu singgah pada diri kita, baru kita ini disebut sebagai hamba Allah. Maka itu rasa-rasakan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, rasa-rasakan dalam diri kita ini, ada tidak selama ini kita merasa, oh saya lah orang yang pintar. Misalnya saya ini ngajar misalnya nih, merasa saya punya ilmu, berarti saya belum lagi dikatakan sebagai hamba Allah pada tingkatan jasad. Merasa punya ilmu, karena ilmu Allah yang punya. Merasa saya kaya, oh bisa bangun rumah misalnya, bisa beli ini segala macamnya, merasa saya lah, oh akulah yang bekerja, akulah yang banting tulang, akulah yang beli, maka sebenarnya belum kita menjadi hamba Allah. Orang yang belum jadi hamba Allah lalu meninggal, siapa yang mau menolong? Belum jadi hamba Allah. Kalau misalnya saya punya hamba, saya misalnya jadi hamba sahaya, saya tinggal di rumah orang kaya, saya jadi hamba sahayanya. Waktu saya meninggal, pasti tuan saya tersebut, bos saya tersebut, tuan kaya tersebut pasti mengurusi. Dia urusi mayat saya misalnya, keluarga yang ditinggalkan akan diberikan uang banyak mungkin misalnya. Kenapa? Karena diakui sebagai hamba saya. Termasuk juga kita sebagai hamba Allah ini, kalau tidak diakui oleh Allah sebagai hamba Allah, ketika kita mati nanti siapa yang mau menolong? Maka itu mesti wajib pada tingkatan jasad, jangan sampai sedikit pun kuasa Allah itu singgah pada diri kita tersebut. Maka itu ketika tidak ada rasa ini, maka barulah kita itu disebut sebagai hamba Allah tersebut. Maka itu misalnya ada Syekh Muhammad Yusuf misalnya, setelah puluhan tahun mengkaji ilmu hakikat ini, ilmu hakikat yang dia kaji selama 40 tahun lebih itu, dia simpulkan pada satu kalimat singkat, jangan pernah terlihat adanya diri. Inilah juga dia isinya, jangan pernah terlihat adanya diri. Dari seluruh
puluhan tahun dia mempelajari ilmu hakikat dengan berbagai macam kitab yang dia tulis, kesimpulannya cuma satu saja, Pak. Apa dia? Jangan pernah terlihat adanya diri di dalam hidup. Sebab apa? Kalau terlihat adanya diri, berarti kuasa Allah itu singgah pada jasadnya. Kalau terlihat daya diri, apa misalnya? Oh, kalau melihat wajah di cermin, ganteng juga saya ini misalnya. Berarti kuasa Allah itu singgah pada diri dia, karena Allah itu Jamal, Allah itu Maha Cantik. Merasa dia yang cantik sehingga Allahnya lepas, maka saat itu kuasa Allah itu singgah pada diri dia. Berarti dia belum lagi menjadi hamba Allah yang sempurna. Maka itu mesti wajib, yang ini jangan sampai sedikit pun kuasa Allah ini singgah pada diri kita, mesti harus paham betul. Yang ini mesti harus kita latih setiap hari. Oh, aku bekerja ini secara syariatnya betul, tapi batang rasa kita ini harus mengakui bahwa ini juga sebenarnya Allah seluruhnya yang memberikan. Bahkan tangan kaki kita semua ini seluruhnya dalam kudrat iradat Allah seutuhnya. Maka ketika nanti kuasa Allah ini sedikit pun tidak tersinggah pada diri kita, maka barulah kita disebut sebagai hamba Allah tersebut. Nah, kemudian iya deh, bentar deh. Dek, awas dulu, Dek. Nah, kemudian begini Bapak Ibu. Saya ingin bahas